Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenarnya, takwa yang sejati, takwa yang tidak hanya terucap di lisan, tapi takwa yang juga harus dilaksanakan oleh seluruh anggota badan kita. Takwa yang dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada, sebagaimana anjuran Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, karena takwa inilah yang selanjutnya akan menjadi bekal kita, bahkan menjadi sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa saat nanti sowan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang berarti jalan di atas gunung. Hal ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban menyongsong bulan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menapaki perjalanan memperbaiki diri kita secara lebih intensif, mensucikan hati, melakukan muhasabah dan memperbaiki diri, muhasabah diri untuk menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan. Untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini kami akan mengajak jemaah sekalian untuk bersama-sama muhasabah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang kami ringkas dengan 3 hal. Yang pertama yang wajib kita evaluasi dalam bulan yang mulia ini adalah tentang umur kita. Wa an umrihi fi ma'afnah, sejauh mana umur yang telah kita lampaui ini telah bermanfaat bagi umat, bagi manusia yang lainnya, atau justru sebaliknya. Umur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmat umur ini Allah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah lewat umur ini memberikan nikmat harta, nikmat makanan, nikmat berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Jika nikmat yang bernama umur ini habis, maka nikmat-nikmat Allah yang lainnya, jatah-jatah rezeki Allah yang lainnya yang diberikan kepada kita, maka ikut habis. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan umur yang panjang dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Umur yang panjang bisa menjadikan manusia menjadi sebaik-baik manusia, namun bersamaan itu pula umur yang panjang bisa menjadikan manusia menjadi seburuk-buruk manusia. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling hebat itu?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik manusia dia adalah memiliki umur yang panjang dan bagus amal ibadahnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan sejelek-jelek umat manusia dia adalah yang memiliki umur yang panjang namun buruk amal ibadahnya. Untuk itu kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, menghirup udara bebas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ibadah kita sebaik-baiknya serta sebanyak-banyaknya.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ramadan kurang sebentar lagi, umur kita dicukupkan oleh Allah dapat mencapainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini adalah tentang jasad kita, tentang fisik, tentang jasmani yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an jasadihi fima ablah. Para ulama mengatakan bahwasanya jasad, fisik atau badan ini adalah ibarat kendaraan bagi kita umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika badan ini sehat, ketika badan ini kuat, maka cenderung amal ibadah yang kita lakukan pun bisa meningkat karena bisa kita lakukan dengan maksimal. Namun ketika badan ini lemah, badan ini sakit, maka cenderung amal ibadah yang kita lakukan pun menurun karena kita tidak bisa lakukan dengan maksimal, apalagi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan jasmani kita. Untuk itu wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga badan ini, jasmani ini agar tetap sehat dan agar tetap kuat. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam menjaga badan dan jisim ini agar tetap sehat dan kuat adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak hanya halal tapi juga harus thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal sekaligus thayyib. Banyak makanan-makanan yang halal tapi tidak mengandung unsur thayyib. Makanan-makanan halal tapi memberikan efek negatif bagi tubuh-tubuh tertentu, bagi jasad-jasad tertentu, sehingga ada makanan halal memberikan efek alergi, memberikan efek sakit, kolesterol, asam urat, diabetes misalkan. Semuanya itu adalah sebenarnya makanan-makanan yang halal, tapi karena kondisi tubuh tertentu menjadikan makanan halal itu yang asalnya pada umumnya adalah thayyib, tapi kepada tubuh tertentu makanan ini tidak menjadi thayyib. Hal yang seperti ini perlu kita juga jauhi agar badan dan jasad kita menjadi sehat dan kuat. Makanan yang halal tapi tidak thayyib seperti ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menjauhinya, apalagi makanan-makanan yang jelas haram seperti minuman keras, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu dapat merusakkan tubuh kita. Allah dengan tegas, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada jisim kita, kepada fisik kita. Apalagi kita akan mau memasuki bulan Ramadan, maka kita perlu menyiapkan badan ini, jasad ini agar tetap sehat dan agar tetap kuat, agar kelak pada saat memasuki bulan Ramadan kita dapat merengkuh sebanyak-banyaknya keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini adalah tentang harta. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Harta yang kita miliki harus kita bisa pastikan bahwasanya harta bersumber dari jalan yang halal, dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tercampur dengan barang-barang yang syubhat, apalagi dengan barang-barang yang haram. Karena ketika barang-barang atau harta kita tercampur oleh barang-barang syubhat atau barang yang haram, maka kemudian menjadi makanan dan dikonsumsi oleh kita, dikonsumsi oleh keluarga kita, maka tumbuh yang ada di dalam diri kita adalah sesuatu yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nabata lahmuhu min haramin fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang patut untuk dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Selain memastikan sumber dari harta kita adalah dari jalan yang halal, kita juga perlu memastikan bahwa kita mampu untuk mendistribusikan harta kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah pula. Hal yang prioritas tentu saja harta yang kita miliki adalah untuk keluarga kita, yang merupakan menjadi nafkah dan kewajiban kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Wajib bagi kita untuk memberikan nafkah bagi keluarga kita, dan itu merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Ketika nafkah sudah tercukupi, harta kita masih lebih, maka kita harus tasarrufkan kepada hal-hal yang baik. Mari kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak-anak yatim, lembaga-lembaga agama, lembaga sosial, masjid-masjid yang belum sempurna bangunannya, dan lain sebagainya. Yang mana semuanya itu harta, jika kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu akan menjadi sepenuhnya menjadi milik kita. Karena hakikatnya harta yang ada kita pada saat ini belum menjadi kita sepenuhnya kalau kita belum menginfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita menginfakkan kepada mereka yang membutuhkan, maka kita dapat memanennya kelak di akhirat, mengambilnya lagi di akhirat dengan jumlah yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat memanfaatkan kemuliaan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, yang mana banyak keutamaan ibadah di dalamnya. Maka kita berdoa dan meningkatkan ibadah pada momen tersebut, dan berdoa kepada Allah agar mencapai umur kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini, berkailah umur kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.